wilayah Puskesmas Mekarsari itu ya. Yang pertama untuk Mekarsari, Desa Mekarsari, ini kasusnya ada 2 Pak. Dan insya Allah memang tadi juga disampaikan oleh Pak Camat, yang mungkin kami juga merekomendasikan ya desa-desa yang masih zona aman. Walaupun misalnya sekolah itu siap tapi masuk zona merah barangkali, ya itu jadi perhatian kita semua, teman-teman dari Dinas Pendidikan ya. Itu untuk Desa Mekarsari Pak. Alhamdulillah sampai saat ini, dan mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Itu yang pertama untuk Desa Mekarsari. Yang kedua untuk Desa Citeras, ini kita ada 11 kasus Pak sampai sekarang ini. Jadi ini ya mungkin udah masuk zona oranye, hampir mendekati zona merah. Dan insya Allah baik Mekarsari maupun Citeras, insya Allah ini sembuh Pak, sembuh dari 11 kasus ini. Untuk Nameng kita ada 12 kasus Pak. Nah ini Nameng mungkin yang jadi perhatian, karena ini 1 meninggal Pak ya, kita 1 meninggal ya. Ini otomatis kalau ada yang meninggal ya masuk zona merah, dan ini tentunya jadi perhatian kita semua nanti. Dan tentunya walaupun ya Dinas Pendidikan sudah punya rencana untuk melaksanakan tatap muka ini, ya tadi itu kita semua tentunya ya tergantung kepada kebijakan pimpinan daerah. Dan betul Pak Haji Aceh, ya ada beberapa sekolah ke saya juga sudah minta tanda tangan Pak untuk persetujuan ini. Dan terus terang aja saya juga tanda tangan aja dulu ya. Tapi betul, walaupun tadi kata Pak Haji Aceh yang sudah panjang lebar, ya sebenarnya saya optimis juga sebetulnya ini bisa dilaksanakan. Tapi ya tadi itu kita melihat persebarannya Pak ya, persebaran kasus gitu. Ya saya terus terang aja, setelah kita melihat seperti kasus yang ada di wilayah Mekarsari, kalau untuk Desa Mekarsari mungkin bisa merekomendasikan istilahnya 2 Pak ya. Citeras 11 dan Nameng ada 12, termasuk yang 1 itu Pak yang meninggal. Dan itu juga tadi Pak Kapolsek sudah ya bicara, barangkali ya ada 1 kasus di Kolelet tadi. Nah ini saya juga ngasih gambaran, barangkali kalau bisa ya apa yang disampaikan oleh yang misalnya meninggal dengan kasus konfirmasi. Ya ini pengalaman saya Pak, terus terang aja, akhirnya kita dibikin repot. Perlu Ibu Bapak ketahui, saya UPT Puskesmas Kolelet yang membawahi 3 desa, Desa Kolelet, Desa Pabuaran, dan Desa Sukamana. Di mana di 1 desa itu, Desa Kolelet ada 3 desa, ada 3 SD, Pabuaran 3 SD, dan Sukamana 3 SD. Sekarang 2 lebih itu ya. Kemarin kan 3 Bu, waktu laporan di sini izin. Adapun kasus yang ditemukan di Puskesmas Kolelet selama dari April November, Desa Kolelet itu terkonfirmasi 11 orang, Desa Pabuaran 7 orang, Desa Sukamana 0. Dari jumlah 18 orang itu, alhamdulillah 12 itu sudah sembuh, dan 5 orang ini juga menuju sembuh. Adapun kontak erat yang kemarin di tracking berjumlah 79 orang, itu juga dari swab langsung Pak ya, dari nasofaring itu langsung dicolek dari hidung dan dicolek dari mulut ya, itu hasilnya 79 pun negatif. Dan yang sakit pun kemarin yang 12 orang juga sudah sembuh, hasilnya juga negatif. Jadi untuk zonanya singkat aja ya Pak ya. Di sini ditemukan bahwa Desa Kolelet zona merah sampai bulan November, tapi sekarang kasusnya udah sembuh. Hanya 5 aja yang isolasi, mungkin nanti menuju kuning ya. Pabuaran zona kuning, Sukamana zona hijau. Untuk pelaksanaan kemarin pun imunisasi telah kami laksanakan, imunisasi bias
Alhamdulillah tadi itu tidak memaksa untuk anak-anak yang telah diizinkan orang tuanya datang ya Bu Guru ya. Alhamdulillah kita di Sukamana di Pabuaran ya Bu berjalan, tapi izin untuk Sukamana 1, 2 itu masih di handle dulu karena belum ada izin waktu itu. Alhamdulillah. Singkat cerita Pak, Puskesmas Kolelet ini yang terkonfirmasinya ada yang tadi saya sebutkan ada 18 tapi udah sembuh, yang 5 masih isolasi mandiri di rumah dipantau sama orang-orang puskesmas, itu masih ada di wilayah Kolelet. Untuk Sukamana alhamdulillah tidak ada yang terkonfirmasi ataupun tidak ada yang suspek. Terima kasih, mungkin itu aja singkat cerita. Pabuaran itu 7. Jadi untuk desa Pabuaran Pak udah 7, tapi semuanya juga udah di swab ulang ya. Hasilnya juga udah negatif Pak. Ini mah laporan waktu sampai bulan November. Bulan Desember tidak ada kasus. Alhamdulillah bulan Desember tidak ada kasus. Tapi cerita yang diceritakan Pak Kapolsek izin tadi itu sebenarnya bukan orang wilayah Kolelet. Dia itu domisilinya juga di Warugunung. Ya, kebetulan hari ini Kepala Puskesmas tidak bisa hadir karena ada salah satu karyawan kami tadi mendadak meninggal di Puskesmas, sehingga beliau tadi urus-urus pemakaman segala macam itu. Mohon maaf Pak. Terima kasih juga buat Pak Camat dan Bapak Muncul Musbika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana penyebaran kasus pandemi COVID ini di wilayah Puskesmas Rangkas Bitung. Wilayah Puskesmas Rangkas Bitung memiliki wilayah kerja 5 desa dan 5 kelurahan dengan penyebaran COVID ini sekitar kurang lebih 226 yang positif, dengan yang suspek atau masih dalam pengawasan itu sekitar kurang lebih 658 dan yang meninggal 11 orang. Adapun Kelurahan Cidoro Pasir, penyebaran yang positif itu ada 22 orang. Kemudian yang Cidoro Lebak yang positif ada 9 orang. Desa Jatimulya yang positif ada 9 orang. Untuk daerah MC Timur yaitu Muara Cujung Timur ada 44 yang positif. Dari MC Barat yaitu ada 25 yang positif. Rangkas Bitung Barat yang positif ada 20. Kemudian Rangkas Bitung Timur yang positif ada 19. Cimanguntung yang positif ada 9. Untuk Desa Pasir Tanjung yang positif ada 2 orang. Dan untuk Desa Narimbang Mulya yang positif ada 14 orang. Sehingga total untuk wilayah kerja Puskesmas Rangkas Bitung itu ada 226 yang positif. Dari 226 ini yang sudah sembuh baru 102. Sisanya memang masih dalam follow up dan masih dalam pemantauan kami. Dan memang betul yang tadi Bapak Camat sampaikan bahwa setiap harinya Puskesmas Rangkas Bitung penambahan kasusnya sangat fantastik Bu. 2 minggu ini data kita masuk terakhir tanggal 24 Desember. Untuk hari ini saja kami mendapatkan kasus baru lagi kurang lebih 20 ya Pak Wahyu ya. Kurang lebih 20 kasus baru yang harus kami tracing untuk hari ini. Sehingga hampir setiap hari kami kurang lebih mendapatkan kasus baru itu untuk 2 minggu ke belakang ini berkisar di antara angka 15 sampai angka 20 dalam satu harinya Pak. Sehingga kami menyimpulkan langsung untuk wilayah kerja di Puskesmas Rangkas Bitung itu sudah masuk ke dalam zona merah semua. Gitu. Mungkin kecuali hanya Pasir Tanjung yang memang hanya 2 ya Bu ya. Mungkin tadi saya tidak bisa menyimpulkan apakah Pasir Tanjung masuk merah atau kuning, tapi yang kami tahu setiap ada kasus kalau sudah termasuk ada 1 itu sudah termasuk merah sebetulnya gitu. Jadi kesimpulan dari kami wilayah Puskesmas Rangkas Bitung yang terdiri dari 5 desa dan 5 kelurahan itu sudah masuk ke dalam zona merah dan memang tingkat penyebarannya pun sangat cepat sekali dalam 1 harinya. Mungkin itu gambarannya Pak Camat, Pak Kapolsek, pada kami kondisi di Puskesmas Rangkas Bitung. Mudah-mudahan informasi ini
bisa menjadi bahan pertimbangan bagi dari Dinas Pendidikan, khususnya dari Bapak sebagai Bapak pengawas di Dinas Pendidikan, dan kami kembalikan kepada nanti mungkin kepada gugus selanjutnya langkahnya seperti apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.